Adit merasa semakin dekat dengan dunia baru yang ia jalani. Meskipun masih ada rasa canggung dan konflik batin yang terus menghantuinya, ia merasa telah belajar banyak dari pengalaman-pengalaman yang ia hadapi. Namun, tantangan terbesar Adit datang dari tempat yang tidak pernah ia duga, dari ayahnya sendiri, pemilik perusahaan yang selama ini ia sembunyikan identitasnya darinya. Suatu hari, Adit dipanggil oleh ayahnya untuk menghadapi tugas yang menguji keberanian dan kemampuannya. Pada suatu pagi, Adit menerima pesan dari asisten pribadi ayahnya yang mengatakan bahwa ayahnya ingin bertemu dengan Adit di ruang kerjanya. Adit merasa cemas. Selama ini, ia sudah menghindari pertemuan dengan ayahnya, karena ia tahu bahwa ketika ayahnya memanggilnya untuk berbicara, itu berarti ada sesuatu yang penting. Adit juga merasa tertekan karena ia harus menjaga penyamarannya. Saat Adit tiba di ruang kerja ayahnya, suasana menjadi sangat tegang. Ayahnya, yang selalu tampak sibuk dan serius, menyambut Adit dengan tatapan tajam. "Adit," kata ayahnya dengan nada serius, "saya tahu kamu sedang bersembunyi di bawah identitas office boy, tetapi saya tidak mengharapkanmu untuk melarikan diri dari tanggung jawabmu. Ada sesuatu yang perlu kamu kerjakan." Adit terkejut. "Apa maksud Bapak?" tanya Adit, mencoba tetap tenang meskipun hatinya berdebar. Ayah Adit memberi Adit sebuah tugas besar. Dia harus memimpin sebuah proyek penting yang melibatkan klien besar perusahaan dan mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi jalannya perusahaan. Tugas ini bukan hanya berat, tetapi juga sangat menguji kemampuan Adit untuk berpikir secara strategis dan mengambil keputusan yang tepat di bawah tekanan. "Aku ingin kamu memimpin proyek ini, Adit. Kamu akan bertanggung jawab atas semuanya, dari perencanaan hingga eksekusi," kata ayahnya. Adit merasa tertekan. Tugas ini sangat besar, dan dia merasa dirinya belum siap. Selama ini, ia merasa nyaman dalam penyamarannya sebagai office boy, tetapi sekarang, ia harus menghadapi tantangan yang mengharuskannya menggunakan seluruh kemampuannya. Lebih dari itu, Adit sadar bahwa proyek ini adalah kesempatan untuk menunjukkan dirinya sebagai seseorang yang lebih dari sekadar anak pemilik perusahaan. Namun, ada satu masalah besar yang Adit hadapi, ia tidak bisa memberitahu siapa dirinya sebenarnya tanpa merusak penyamarannya. Dan dengan adanya tugas sebesar ini, Adit merasa semakin sulit untuk menjaga identitasnya. Adit mulai mempersiapkan proyek yang diberikan ayahnya dengan penuh kesungguhan. Ia bekerja keras, berbicara dengan para eksekutif lainnya, dan mempelajari semua hal terkait proyek tersebut. Namun, semakin dalam ia terlibat, semakin ia merasa terjebak. Di satu sisi, ia merasa bangga bisa diberikan kesempatan besar seperti ini, tetapi di sisi lain, ia merasa cemas karena harus menjaga kebohongannya. Adit mulai menghabiskan lebih banyak waktu di kantor, bertemu dengan berbagai orang penting, dan menghadapi tekanan yang semakin besar. Ia juga mulai merasakan adanya ekspektasi tinggi dari ayahnya, yang tampaknya menunggu hasil yang sempurna. Adit merasa seolah-olah dunia sedang mengujinya. Seiring berjalannya waktu, Adit semakin merasakan ketegangan dalam pekerjaannya. Salah satu rekan kerja, Arif, yang sebelumnya sempat mencurigainya, mulai mengintensifkan pertanyaan-pertanyaannya. Arif merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dengan Adit, dan ia mulai mencari-cari celah untuk membongkar identitas asli Adit. Suatu hari, saat Adit sedang menyelesaikan beberapa tugas penting, Arif mendekatinya dengan ekspresi curiga. "Adit, kamu kelihatan terlalu tahu banyak tentang proyek ini. Apa kamu yakin kamu cuma office boy?" Arif bertanya dengan nada penuh curiga. Adit terkejut dan mencoba menjaga ketenangannya. "Saya hanya berusaha bekerja keras, Arif." "Tidak lebih dari itu," jawab Adit, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Adit merasa semakin tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan Arif. Ia tahu bahwa jika Arif berhasil mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya, segalanya akan berantakan. Namun, Adit juga sadar bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi selamanya. Pada saat yang sama, Adit semakin merasa terpecah antara dua dunia yang ia jalani. Ia merasa bangga dengan kesempatan yang diberikan ayahnya, tetapi ia juga merasa bahwa ia tidak bisa terus menjalani hidup dengan kebohongan. Dengan proyek besar yang sedang ia tangani, Adit merasa bahwa ini adalah momen penting untuk menentukan jalan hidupnya. Haruskah ia terus bersembunyi di balik identitas yang palsu? Ataukah inilah saatnya untuk mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya? Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Adit duduk di mejanya, menatap dokumen yang ada di depannya. Ia merasakan tekanan yang luar biasa, namun juga ada dorongan untuk menjadi lebih dari sekadar anak pemilik perusahaan.
Ia ingin menunjukkan kepada dirinya sendiri dan orang lain bahwa ia bisa sukses dengan usaha dan kemampuan sendiri, tanpa mengandalkan identitasnya yang sebenarnya. Hari-hari berlalu dengan semakin banyak keputusan yang harus Adit buat. Ia menyelesaikan proyek tersebut dengan penuh dedikasi, meskipun dengan perasaan tertekan dan penuh keraguan. Ia tahu bahwa ini adalah ujian besar dalam hidupnya, bukan hanya untuk membuktikan kemampuannya kepada orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Adit menatap hasil kerjanya yang telah selesai. Ia merasa bangga, tetapi juga tahu bahwa tantangan terbesar akan datang setelah proyek ini selesai. Keputusan apakah ia akan tetap hidup dengan identitas yang ia sembunyikan, ataukah ia akan menghadapi kenyataan dan mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya.